Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Unzah Genggong, dan yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ustazah Siti Maryam MPDI, dan Ibu Zahidah Iktisomabillah ME selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran, serta dorongan yang berarti kepada penulis dalam penyusunan proposal ini. Dan tak lupa pula kepada kedua orang tua yang telah memberi dukungan penuh sehingga saya bisa menyelesaikan tugas proposal ini. Baik, perkenalkan, nama saya Habibullah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Strategi Pengembangan Motif untuk Meningkatkan Minat Konsumen, studi pada CV Batik Tulis Prabu Linggih. Sini yang materi akan dibahas yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian. Pendahuluan latar belakang. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di era globalisasi telah membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan batik tradisional. Perubahan pola pikir masyarakat tentang proses pengembangan membawa perubahan inovasi dalam proses pembuatan batik. Batik memiliki motif yang beraneka ragam. Keanekaragam motif batik ini terjadi karena negara Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Tidak hanya menggunakan motif batik yang sudah ada, saat ini motif batik sudah memiliki berbagai macam motif yang unik. Contohnya seperti pengembangan motif batik banyak dilakukan dengan mengambil inspirasi dari alam dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, fokus penelitian. Jadi fokus penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi pengembangan motif batik untuk meningkatkan minat konsumen di CV Batik Tulis Prabu Linggih. Kemudian selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk yang rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana cara pengembangan motif batik di CV Batik Tulis Prabu Linggih. Yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan di CV Batik Tulis Prabu Linggih untuk meningkatkan minat konsumen. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasikan bagaimana cara pengembangan motif batik di CV Batik Tulis Prabu Linggih. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan bagaimana strategi yang dilakukan CV Batik Tulis Prabu Linggih guna untuk meningkatkan minat konsumen. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan yang luas mengenai strategi pengembangan motif yang dilakukan oleh CV Batik Tulis Prabu Linggih. Yang kedua, manfaat praktis yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi peneliti. Yang kedua, bagi pembaca. Yang ketiga, bagi perguruan tinggi. Bab 2 selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Kajian teori di sini ada 4 bagian. Yang pertama, strategi. Yang kedua, pengembangan motif batik. Yang ketiga, konsumen. Yang keempat, minat konsumen. Yang pertama, strategi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengertian strategi. Yang kedua, pengertian pengembangan. Dan yang ketiga, pengertian strategi pengembangan. Kemudian pengembangan motif batik yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian batik. Yang kedua, corak batik. Yang ketiga, pengembangan motif batik. Yang ketiga yaitu konsumen, yaitu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pengertian konsumen. Yang kedua, perilaku konsumen. Berikutnya, minat konsumen. Menurut Control Color, minat konsumen merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian.
Baik, yang selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu. Yang pertama, Nabila Disyarifianti dan kawan-kawan yang berjudul Studi Pengembangan Desain Motif Batik Tulis Rambang menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kebudayaan secara positif yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang lebih modern, khususnya pada generasi milenial sehingga kelestarian budaya Nusantara tetap terjaga. Yang kedua, Irfaina Rohana Salma dalam penelitian ini berjudul Pengembangan Batik Motif Khas Daerah di Balai Desa dan Batik menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data kegiatan pengembangan desain batik khas daerah yang telah dilakukan BPKB. Yang ketiga, Esti Yuni Ayu Lestari dan kawan-kawan yang penelitian ini yang berjudul pengembangan bahan aja berbasis muatan lokal keanekaragaman motif batik Ngawi sebagai sumber belajar di kelas 5 sekolah dasar, menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar tentang batik yang dapat digunakan sebagai sumber belajar peserta didik kelas 5 sekolah dasar di Kabupaten Ngawi. Bersamaan dan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengembangan dan juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut untuk meneliti tentang pengembangan motif batik saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi pengembangan motif batik untuk meningkatkan minat konsumen di CV batik tulis Prabu Linggih. Kemudian selanjutnya kerangka konseptual, itu strategi pengembangan motif batik untuk meningkatkan minat konsumen. Penerapan strategi memaksimalkan atau mempertahankan produk, strategi pengembangan motif dan minat konsumen. Dari semua kegiatan yang dilakukan oleh CV Batik Tulis Prabu Linggih menghasilkan suatu rumusan yang diteliti oleh peneliti, yaitu penetapan strategi memaksimalkan mempertahankan produk. Dalam mempertahankan produk, owner Batik Tulis Prabu Linggih menggunakan strategi pengembangan motif. Selain itu, untuk meningkatkan minat konsumen, produsen juga perlu adanya pengembangan motif dengan mengikuti tren yang ada agar barang yang disajikan tidak monoton dan menjadi barang yang estetik dengan menghubungkan perkembangan zaman. Yang selanjutnya bab 3, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang pada prinsip mendeskripsikan secara kritis, dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian field research atau penelitian lapangan. Selanjutnya data dan sumber data. Jenis data berdasarkan data sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer, yang kedua sumber data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu ada 3 bagian. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif sebagai berikut. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Kemudian yang selanjutnya pengecekan keabsahan temuan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.